semuanya, balik lagi masih dengan aku tentunya Wulan Indriani dan seneng banget juga karena kita masih bisa berjumpa di Bingkai Karya di sesi Bingkai Suara kali ini. Dan sekarang ini spesial juga karena musisi yang bakal ngobrol sama aku ini talenta muda, energik yang mencintai musik bahkan sejak dari kecil. Ada Amida Keila. Halo Amida. Halo Kak, it's Amida. Senang sekali. Amida, gimana kabarnya? Baik Kak, Kakak gimana kabarnya? Baik dong. Gimana di rumah hujan nggak ini? Di rumahku nggak hujan Kak, terang. Terang ya. Ini lagi di mana? Amida, Jakarta? Di Tangerang Kak. Tangerang ya. Oke. Iya, Amida, thank you banget karena udah nyempetin waktu bareng sama kita. Dan tentunya congratulations buat 1 Maret 2023 yang udah rilis Gigit Jari. Yeay. Aduh, gimana rasanya setelah Gigit Jari ini rilis, Amida? Aku ngerasa excited banget dan aku ngerasa kayak kayak aku ngerasa hebat aja gitu karena bisa bikin lagu yang bertema gigit jari dan isinya lagu itu juga kayak memotivasi orang lain gitu dan aku seneng Ya, banget Kak. ya benar. Dan aku adalah salah satu orang yang termotivasi. Jadi terima kasih ya, Amida. Iya, sama-sama Kak. Thank you juga. Oke, Amida, Keila. Nanti kita akan ngobrol banyak tentunya soal gigit jari ini, tapi kita keep dulu Amida. Ini kita ada beberapa hal juga ya yang pengen kita omongin soal Amida Keila. Jadi seorang Amida ini bahkan juga selain menjadi penyanyi, kabar-kabarnya juga pengen bercita-cita jadi atlet internasional. Nah, Ya. gimana itu ceritanya? Aku emang suka banget kan Kak, kayak ikut-ikut lomba lari gitu kan Kak. Jadi aku juga Oh, oke. bisa jadi atlet lari, karena aku udah sering ikut lomba di sekolah dan aku juga dapet juara Kak, aku menang gitu. Oke. Lari ya, dan juga suka basket ya. Kalau basket sendiri ini juga masuk ke cita-citanya Amida juga selain lari? Iya, aku juga sempet, bercita-cita mau jadi pemain basket dan ya kayak basket dan lari. Kalau untuk lari itu karena aku juara bertahan di sekolah, Kak, dan untuk basket aku karena katanya sih aku jago gitu di sekolah. Oke, Amida emang nggak capek ya? Justru seneng gitu ya rasanya ya? Iya, seneng, Kak, karena kayak seru gitu main-main dan, jadi juara gitu enak gitu, seru, Kak. Iya. Nah, kalau dari sini berarti otomatis Amida bahkan selain sekolah ini juga disibukkan sekarang bahkan nyanyi, termasuk juga pasti harus latihan juga kan, lari, belum basket. Gimana sih kalau dari Amida sendiri tuh memanage waktunya biar oke, semua yang aku suka tetap jalan? Sejujurnya emang agak susah ya, Kak, susah bagi waktu karena posisinya kan aku juga sekolah ya, Kak, dan mami aku juga kerja kan, jadi bagi waktunya itu lumayan susah, tapi untungnya guru di sekolah aku bisa ngatur waktunya dan ngasih aku Ya. libur, dan mami aku juga bisa ngatur waktu kerjanya, jadi kita bisa kayak bikin lagu gigit jari dan ngerilis lagu dan datang-datang ke tempat-tempat lain gitu, Kak. Oke. Thank you Mama, udah support banget sama Amida. Aduh, oke. Nah, Amida ini juga selain sebenarnya juga sibuk ya, tapi ternyata sebuah kesibukan ini bukan jadi alasan buat nolongin orang, buat peduli sama orang. Termasuk sebenarnya Amida ini orang yang suka banget bantu memecahkan masalah orang lain. Nah, emang gitu ya Amida Iya, ya? aku juga suka banget ngebantu kayak orang-orang mau curhat ke aku bolehin dan aku suka kasih motivasi-motivasi gitu ke mereka dan nasihat-nasihat baik buat mereka juga. Oh, oke. Ini pasti Amida ini tipikal temen yang suka banget dicurhatin di kanan Iya, kiri Kak. gitu ya. Oke, ya Amida ini juga ini kalau dilihat juga orangnya ini kelihatan banget ya, dan ternyata look up-nya itu ke Rihanna gitu. Iya, benar, Kak, aku emang suka banget sama Rihanna. Apa yang disuka dari Rihanna kalau dari Amida Rihanna sendiri? itu menurut aku orangnya, keren banget dan dia juga hebat banget kan, Kak.
Ya itu salah satu enak-enak banget deh pokoknya, dan itu vibes aku banget, Kak. Jadi aku suka banget sama dia. Oke, lagu Rihanna yang kamu suka apa, Untuk Amida? sekarang ini aku lagi suka banget sama Lift Me Up, sama Kiss It Better juga. Oh, oke. Nah, ini kalau di luar negeri gitu ya, look up-nya Rihanna. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak mungkin idol gitu yang Amida suka Aku gitu? juga suka sama Kak Agnes Monica, Kak. Oh, iya, itu bagus banget itu. Iya, Kak Agnes Monica. Wah, ini ternyata emang idolanya dari Amida Kela juga gak main-main ya, makanya Amida juga bisa sampai sekarang gitu. Nah, Amida sendiri ini kan sebenarnya juga campuran ya dari Indo dan Afrika gitu. Nah, ini gimana dari papa? Papa atau mama yang dari Afrika? Papanya Afrika, mamanya itu Jawa Manado, Kak. Oh, kamu bisa bahasa Jawa nggak? Aku sedikit banget bisa bahasa Dikit. Jawa. Coba apa yang bisa? Aku biasa bilang makasih itu matur nuwun gitu. Wih, matur nuwun. Iya, soalnya kita juga termasuk aku dari Jawa gitu, Bingkai Karya ada di Jawa. Mungkin kalau misalnya main-main ke Jawa bisa ya langsung gitu podcastnya, Iya, Amida. Kak. Oke, kalau ke Afrika sendiri, Amida juga berarti sering ya? Aku belum pernah ke Afrika karena aku Oh gitu. lahirnya juga di Indonesia kan, Kak. Ya. Oke. Kalau main ke Manado? Main ke Manado juga belum sempet juga, Kak. Wah, berarti harus main ke Manado ya. Nanti next mungkin ke Malang juga gitu. Ya, juga. Oke, Amida. Nah, setelah kita juga tadi sempat spill sedikit ya dari Amida sendiri itu gimana. Nah, balik lagi ke yang sudah rilis ya dari Gigi Jari. Nah, Gigi Jari ini kan sebenarnya juga lagu yang menginspirasi, semua orang juga udah tahu, kelihatan banget gitu dari lirik. Nah, dari liriknya sendiri. Nah, tapi di sini sendiri itu sebenarnya Amida itu pengennya gimana sih? Pengennya pendengar sendiri itu gimana sih, Amida? Aku mau orang-orang yang gigitin gigit jari itu merasa kalau mereka itu hebat. Mereka bisa melampaui ekspektasi mereka biar orang lain gigit jari. Maksudnya itu jangan hiraukan orang lain, fokuslah kepada diri mereka sendiri, be yourselves and self-confident, dan harus fokus kepada apa yang mereka mau biar orang lain gigit jari. Wow, oke, gitu ya ternyata ya makna lagunya. Nah, ini ngomongin soal orang lain ya, Amida, apalagi mungkin di umur-umurnya Amida gitu, pasti banyak orang lain begitu yang bersuara gitu, dan pada akhirnya semangat kita buat lebih maju, buat berkarya itu kadang-kadang redup gitu, karena kita mau nggak mau harus dengerin kanan kiri gitu kan. Nah, Iya. Amida mungkin boleh dong pesan buat listener dari Bingkai Suara yang sekarang ini lagi dengerin, mungkin lagi di titik aduh, pokoknya intinya otaknya tuh penuh gitu ya sama omongan orang kanan kiri, belum lagi dari keluarga. Pesan apa dari Amida? Kalau buat aku mau kasih ke mereka buat be yourself aja dan jangan lupa self confident dan lampaui ekspektasi biar mereka gigit jari. Wey, asik. Lampaui ekspektasi biar mereka gigit jari gitu ya. Iya, Kak. Oke, ngomongin soal inspirasi kembali ya. Ini kalau prinsip hidup dari Amida biar tetap on fire gitu ya dalam karirnya, bahkan sampai detik ini juga masih terus berkarya gitu. Nah, prinsip hidup apa sih yang benar-benar Amida itu pegang? Sorry, kenapa, Kak? Ya, oke, halo. Suaraku aman ya, Aman, Amida? Kak, aman. Oke. Nah, tadi kan kita juga sempat ngobrolin soal inspirasi gitu ya. Kalau balik lagi sama Amida gitu, bicara inspirasi yang sampai akhirnya Amida bahkan sampai sekarang itu semangatnya masih oke gitu, masih on fire. Nah, gimana? Prinsip apa yang masih dipegang sampai sekarang? Aku semangat banget buat bikin lagu dan buat orang lain juga karena aku semangat banget ngemotivasi-motivasiin orang lain biar terus kayak aku menjadi diri sendiri, self confident dan bisa seperti ini. Oke. Tapi biasanya di luar sana, Amida ada kan kadang mungkin orang gitu di sebuah lingkungan yang kurang beruntung gitu, lingkungan yang kurang support gitu. Tapi kalau dari Amida sendiri bagaimana untuk lingkungannya sendiri? Aku akan mengajak mereka dan aku akan nge-support mereka buat terus be yourself dan self confident biar mereka jadi percaya diri dan jadi seperti aku.
Oke, termasuk kalau Amida ini beruntung banget ya, karena termasuk mama pun ini juga sangat support gitu. Jadi kayak di lingkungannya pun itu juga oke gitu, mendukung ya Amida? Iya, keluarga aku juga support aku banget, lingkungan-lingkungan aku juga support aku banget, orang-orang terdekat aku dan semua orang support aku banget. Oke oke. Nah, Amida kalau sampai akhirnya Amida ini ya, apa namanya, terjun di dunia musik sebenarnya dulu awal banget itu gimana sih, yang menarik Amida itu apa? Dari olahraga dulu sampai akhirnya bagaimana perjalanan itu akhirnya bisa jatuh cinta sama musik, Amida? Aku emang udah dari kecil hobi aku menyanyi sih, Kak, dan aku juga sering banget Mmm, ngeliatin Rihanna gitu perform kan, Kak. Aku ya. juga kayak pengen jadi kayak Rihanna, mami aku juga sampai suka banget aku nyanyi dan mami aku support aku banget. Aku diajak perform nyanyi di Mhm. acara-acara dan aku juga sempet kan, Kak, jadi atlet sekolah bertahan gitu. Dan abis itu Oke. aku juga sempet ikut les acting, tapi aku bilang ke mami aku kalau mungkin passion aku itu lebih ke nyanyi. Dan mami aku dukung aku banget, keluarga-keluarga aku juga dukung aku banget, dan akhirnya diketemuilah aku dengan KNSG dan vocal coach aku Kalisa, akhirnya kita bikin lagu Gigi Jari. Oh, oke oke oke. Nah, kalau dari liriknya Amida ya, karena aku juga dengerin, ini ada satu lirik ini yang, aku suka banget gitu, Amida. "Lampaui ekspektasi biar mereka gigit jari," seperti yang tadi sempat di-spill sama Amida gitu. Nah, kalau dari Amida sendiri gimana, cara gitu supaya mungkin orang-orang itu yang dulunya pernah ngomong A, B, C, D gitu ya, bisa pada akhirnya, oke stop, nggak ngomongin lagi seperti itu. Menurut aku kalau mereka udah stop nggak ngomongin lagi seperti itu, karena aku merasa aku udah gimana ya, aku udah confident gitu, Kak. Aku udah Ya. merasa aku di atas mereka, dan aku merasa mereka udah gigit jari, Kak. Oh, oke oke oke. Nah ini, jadi apa namanya, semangat baru gitu ya, biar kita lebih baik, supaya kita, balik lagi bisa confident, percaya diri, dan banyak hal yang bisa kita raih gitu. Jadi kayak, "Nih, aku udah bisa sampai di titik ini nih," gitu. Oke oke. Nah ini, balik lagi sama lagu ya, jadi sebenarnya di tengah banyaknya lagu pop ballad yang ada di industri musik gitu, nah ini justru Amida sendiri memilih bawain lagu yang semangat gitu, yang R&B, hip hop gitu. Kenapa Amida? Karena aku emang suka banget sama lagu-lagu R&B dan suara aku juga lebih masuk sama kayak lagu-lagu yang di R&B, lagu-lagunya Rihanna, dan aku lebih suka lagu-lagu itu sih, Kak. Oh, oke oke. Berarti emang dari, kesukaan Amida gitu ya? Karena Ya. emang segala sesuatu kalau dilakuin pakai hati itu jadinya juga oke ya, Amida? Iya, dan cocok banget sama vibes aku, Kak. Oke oke oke. Nah, kalau dari pembuatan lagunya sendiri, Amida, untuk lagu Gigi Jari ini sendiri kan makan waktu sekitar 3 bulan ya? Dari pemilihan lagu sampai MV-nya. Nah, boleh diceritain dong prosesnya waktu itu kayak apa sih, Amida? Kalau untuk itu pertamanya itu aku kayak, lirik ini kayak bebas gitu sih, Kak, kayak asal-asal dulu dan aku latihan nyanyinya bareng vocal coach aku, Kalisa, dan dia ngebantu aku banyak. Ya. KNSG kan Kalisa juga ngebantu aku buat mix lirik-liriknya dan aku bantu sedikit, dan akhirnya jadilah lagu Gigi Jari, kalau nggak salah di bulan Januari dan ditunggu di-post di March. Oke. Tapi kalau dari selama proses, produksi gitu kalau lagunya ini yang memilih siapa? Amida sendiri? Lagunya itu, emang aku yang pilih sih, Kak. Jadi kayak tim-tim aku Mhm. sama aku bantu pilih gitu, karena cocok gitu kan sama vibes aku. Aku karena suka banget sama R&B, jadi kita sepakat buat pilih lagu yang modelnya kayak gitu. Oh, oke oke oke. Tapi kalau dari selama perjalanan proses itu, ada nggak sih, mungkin challenge atau sesuatu gitu yang bener-bener Amida ingat gitu sampai sekarang, yang memorable gitu? Ada, aku inget banget, Kak, pas kita lagi pengen bikin video klipnya, aku kan susah banget ya bangun pagi, jadi aku Iya, make up-in itu sambil kayak tidur-tidur gitu, Kak. aduh, ya itu adalah bagian dari perjuangan ya, dan ternyata Iya, perjuangan juga, dengan hasil yang seperti ini yang luar biasa gitu, Amida. bener, Kak.
Oke, nah kalau dari pembuatan lagu tadi kita sudah bahas. Nah, ini sekarang kita next ke MV-nya ya. Kalau dari MV-nya sendiri itu konsepnya dari mana, Amida? Konsepnya itu cuman ngikutin sama vibes lagunya aja sih Kak, dan vibes akunya juga kan itu kan vibes-nya kayak swag-swag gitu ya Kak. Jadi Ya. kita pilih baju yang cool gitu, yang kayak swag, dan kita pilih tempat yaitu di lapangan dan di studio itu ada 2 tempat. Yang di studio kan kayak ada dance-dance-nya gitu juga ya Kak. Ya. Kita itu ngikutin kayak tema dan vibes-nya aja sih Kak. Oh gitu, iya iya. Tapi kalau dari dance-nya sendiri itu latihannya berapa lama, Mida? Kalau aku latihan dance-nya 2 hari Kak. Serius 2 hari? Iya, cuma 2 hari. Wow, dengan teman-teman Amida itu juga 2 hari ya, berarti? Ya. Oke oke, wow, dalam waktu 2 hari ya udah jadi. Oke oke, Amida, berarti next ini bakal ada kejutan apa lagi buat kita ini yang nungguin karya Amida? Buat kalian yang nungguin, stay tune aja karena aku pasti bakal ngerilis single-single lagi. Pastinya ya. Ini nggak boleh di-spill ya. Mungkin nanti genrenya apa gitu nggak boleh. Genrenya pasti bakal ada R&B-nya, tapi ada Gitu ya. sesuatu juga, so stay tune aja ya Kak. Oke, pasti dong kita ikutin. Oke, nah ini mungkin jadi harapan Amida ya untuk kedepannya lagi ketika Amida sudah terjun di industri musik apa nih? Kenapa Kak? Ya, kalau dari Amida sendiri, karena Amida kan sekarang ini sudah terjun di dunia industri musik gitu ya. Yeah. Untuk kedepannya Amida pengennya gimana? Aku pengen banget bisa nyanyi di panggung dan pengen banget nyanyiin lagu aku di depan orang-orang untuk memotivasikan mereka Kak. Oh, oke. Ya, Amida boleh dong di-spill dikit gitu untuk lagu barunya. Pengen dengerin mungkin ya dari listener. Iya. Di lagu baru aku, yang satu ada yang bertema bega-begaan, dan satu lagi mungkin ada Arabik-Arabiknya, so stay tune aja ya Kak. Oke, pastinya. Boleh nggak di Amida nyanyi dikit gitu di bagian yang Amida suka? Untuk di lagu yang Gigit Jari. Iya, yang digigit jari. Hidup jangan main-main, angkat dagu dan beraksi. Jangan lihat orang lain, fokus pada dedikasi. You are who you really are. Lampaui ekspektasi biar mereka gigit jari. Wow. Oke, Amida, thank you banget ya. Semoga nanti next kita bisa ngobrol lagi di karya Amida selanjutnya. Pastinya sukses terus ya, dan jangan patah semangat, terus berkarya Amida. Sehat selalu. Oke, Amida, sekali lagi terima kasih untuk waktunya kali ini. Oke, thank you ya Kak udah invite aku juga. Oke, nah ini mungkin terakhir juga Amida, buat teman-teman yang kepo buat kelanjutan lagunya Amida, mungkin bisa didengerin di mana aja nih? Jangan lupa check out di Spotify aku dan YouTube aku dan social media aku dan di Instagram dan TikTok @AmidaKayla. Oke, thank you Amida. See you Ya, next time ya. See you, Oke, Kak. yuk. Dan thank you juga untuk listener yang udah dengerin ya untuk kali ini bareng Amida. Dan jangan lupa dengerin lagu Amida, apalagi buat kalian yang sekarang ini lagi down-downnya. Karena nanti di sana kalian akan disemangati sama Amida dari jauh gitu ya lewat lagunya. Oke, thank you semuanya.